Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya sebuah startup itu bisa tumbuh pesat banget? Kayak meledak gitu aja. Nah, kalau kamu penasaran, pas banget. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah kerangka kerja yang bisa kamu pakai buat ngehack pertumbuhan bisnismu sendiri. Iya kan? Kita semua pasti pernah lihat, ada startup yang kayaknya datang entah dari mana, tahu-tahu udah gede aja. Sementara yang lain, boro-boro tumbuh, bertahan aja susah payah. Jadi ini tuh sulap atau gimana sih? Ada metodenya nggak? Nah, itu dia yang mau kita cari tahu jawabannya. Dan ini kabar baiknya nih, jawabannya itu bukan trik rahasia, bukan sulap. Ini tuh sebuah proses yang disiplin, ada langkah-langkahnya, ada kerangka kerjanya yang artinya bisa dipelajari. Dan yang paling penting, bisa kamu lakuin juga. Oke, jadi kita mau bangun apa nih? Anggap aja kita mau bangun sebuah piramida pertumbuhan. Dan setiap bangunan yang kokoh, mulainya dari mana? Iya, dari fondasinya. Nah, fondasi buat pertumbuhan startup itu ada di kepala kita, di pola pikir, atau yang sering kita sebut mindset. Jadi, growth mindset itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini tuh keyakinan kalau bisnis kamu itu bisa tumbuh pesat. Plus, kamu juga siap banget buat ngadepin tantangan dan peluang baru yang muncul. Buat seorang founder, ini tuh bensinnya. Jadi kamu nggak ngelihat tembok, tapi ngelihatnya tangga. Bukan ngelihat gagal, tapi ngelihatnya, oh berarti dapat pelajaran baru nih. Dan ini bukan cuma omongan motivasi doang loh, ini tuh soal atribut-atribut yang bisa dilatih. Kayak misalnya berani gagal. Anggap aja kegagalan itu data, bukan akhir dunia. Terus aktif nyari peluang, jangan nungguin dikasih. Selalu terbuka sama hal-hal baru, inovasi baru. Dan yang paling krusial, mau beradaptasi, mau berubah, dan fokus banget buat belajar dari setiap kesalahan yang ada. Nah, bener banget kan kutipan ini, kegagalan adalah bagian normal dari sebuah proses. Coba deh pikirin, perusahaan raksasa mana yang nggak pernah gagal? Nggak ada. Kuncinya bukan ngindarin kegagalan, tapi gimana cara kita bangkit lagi dan belajar dari situ. Oke, fondasi udah kuat nih, mindsetnya udah benar. Sekarang kita naik satu tingkat di piramida kita. Karena punya mindset dewa tapi produknya biasa aja, ya sama juga bohong kan? Nah, disinilah kita ketemu sama ujian penentu. Jadi, mindset udah siap, semangat udah membara, rasanya pengen langsung tancap gas aja kan? Eits, tunggu dulu. Belum cukup. Ada satu ujian paling penting yang harus kamu lewatin dulu. Dan ujian itu namanya Product Market Fit, atau biasa disingkat PMF. Ini tuh titik di mana bisnis kamu ada di pasar yang tepat dengan produk yang benar-benar bisa memuaskan pasar itu. Gampangnya, ini momen kliknya. Kamu bakal ngerasain kok, tiba-tiba permintaan datang terus, pelanggan ngerekomendasiin produkmu tanpa disuruh, media mulai ngelirik. Nah, tanpa PMF ini, semua strategi marketingmu nanti bakal sia-sia, kayak dorong mobil mogok di tanjakan. Terus gimana cara dapetinnya? Nah, ada 6 langkah nih. Pertama, tentuin dulu target pasarmu siapa. Terus, cari tahu apa sih masalah mereka, kebutuhan mereka. Habis itu baru deh kamu definisiin produkmu ini mau nawarin solusi apa yang unik. Dari situ, bikin yang namanya MVP, Minimum Viable Product. Anggap aja ini versi paling simple dari produkmu yang udah bisa nyelesain satu masalah utama. Udah jadi, langsung tes ke pengguna, dengerin masukannya, perbaiki, ulangi lagi, terus begitu. Oke, terus tanda-tandanya apa kalau kita udah dapat PMF? Nah, lagi-lagi datalah yang ngomong. Coba lihat metrik-metrik ini. Misalnya Net Promoter Score-nya NPS-nya tinggi, artinya banyak pelanggan yang mau ngerekomendasiin produk kamu. Churn rate-nya atau jumlah pelanggan yang cabut rendah banget. Tingkat retensinya alias pelanggan yang balik lagi tinggi. Nah, angka-angka kayak gini nih yang jadi bukti kalau kamu udah di jalur yang benar. Oke, fondasi mindset udah, tes product market fit udah lulus. Nah, sekarang baru seru nih, saatnya kita ngomongin taktik. Kita masuk ke lapisan ketiga dari piramida kita, kitabnya para growth hacker. Jadi, apa itu growth hacking? Simpelnya, ini tuh pendekatan marketing yang super fokus. Tujuannya cuma satu, pertumbuhan secepat-cepatnya. Senjatanya apa? Eksperimen yang cepat, kreativitas yang out of the box, dan pastinya data, data, dan data. Semua itu buat nemuin cara paling efisien buat dapetin pengguna baru. Nah, di sini kelihatan banget bedanya sama marketing tradisional. Kalau marketing biasa kan fokusnya ke kampanye gede, butuh budget gede. Kalau growth hacking, fokusnya di eksperimen. Semua hal diuji, dari A sampai Z, dari cara orang menemuin kita sampai cara kita dapat duit. Tujuannya buat nyari pertumbuhan yang eksponensial, bukan cuma lurus-lurus aja. Dan ini dia nih peta andalan seorang growth hacker, namanya funnel AARR. Sering disebut juga pirate funnel karena bunyinya kayak bajak laut, AARR.
Keren kan? Ini tuh kerangka buat membedah perjalanan pengguna dari awal sampai akhir. A pertama itu acquisition, gimana caranya orang nemuin kamu. A kedua activation, gimana kesan pertama mereka, oke nggak? R pertama retention, mereka balik lagi nggak? R kedua referral, mereka ngajak temen nggak? Dan R terakhir revenue, gimana caranya kamu dapat duit. Nah, dengan mecah-mecah kayak gini, kita jadi tahu persis mana bagian yang udah bagus dan mana yang perlu dioprek. Oke, mindset udah, produk udah, taktik udah. Tapi semua itu nggak ada gunanya kalau kita jalan di kegelapan. Kita butuh kompas. Dan kompas itu adalah data. Inilah puncak piramida kita, kekuatan yang jadi penunjuk arah segalanya. Dan buat baca kompas ini, kita butuh alat-alat yang pas. Misalnya, Google Analytics buat tahu pengunjung datang dari mana aja. Terus ada Mixpanel buat nganalisis interaksi pengguna. Ada juga Hotjar buat ngelihat langsung gimana sih kelakuan mereka di website kita. Ini semua bukan barang mewah lagi ya. Ini tuh udah kayak dashboard di mobil. Wajib ada buat tahu mana yang jalan dan mana yang enggak. Intinya cuma satu, seperti yang tertulis di sini. Growth hacker itu selalu ngandalin data. Selalu. Mau ganti warna tombol, ganti judul, ganti apapun, dasarnya harus data. Intuisi boleh, tapi data yang nentuin. Dan cara paling umum buat ngelakuin ini ya pakai A/B testing. Simpelnya gini, daripada kita debat internal, judul A lebih bagus, enggak judul B dong. Mendingan kita tes aja dua-duanya. Lempar ke sebagian pengguna versi A, sebagian lagi versi B. Nanti lihat mana yang hasilnya lebih bagus, biar data yang mutusin, bukan selera. Oke, kita udah nanjak nih dari dasar sampai ke puncak piramida. Sekarang yuk kita lihat gambaran besarnya, gimana semua potongan puzzle ini nyatu jadi satu mesin pertumbuhan yang jalan terus. Nah, ini dia rangkuman piramida pertumbuhan kita. Paling bawah, dasarnya adalah mindset yang benar. Siap gagal, siap belajar. Di atasnya ada produk yang udah mencapai product market fit. Produk yang emang benar-benar dibutuhin pasar. Lapis berikutnya baru deh kita mainin taktik-taktik kayak funnel ARR tadi. Dan di puncaknya, semua itu dikendalikan dan dioptimalkan terus-menerus pakai data. Semuanya saling berhubungan, saling nguatin. So, sekarang kamu udah punya kerangka kerjanya, punya petanya. Jadi pertanyaan selanjutnya bukan lagi gimana cara biar tumbuh, tapi eksperimen kecil apa yang bakal kamu tes pertama kali. Coba deh pikirin, apa satu hal kecil berbasis data yang bisa kamu coba besok?